ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang gue lakukan pada saat itu, yaitu self-affirmation, suatu penguatan atau suatu pengakuan terhadap diri sendiri, di mana pada saat itu kita melakukan self-talk ataupun berbicara terhadap diri kita sendiri untuk memerintahkan sesuatu yang sifatnya positif gitu. Nah, yang gue lakukan pada saat itu adalah, jadi posisinya udah tidur nih, posisi sudah tidur dengan posisi bantal yang lumayan tinggi supaya menghindari refleks, kemudian lampu dimatikan, kemudian sudah sambil mendengarkan surat Ar-Rahman, kemudian sudah mengoleskan minyak aromaterapi. Yang gue lakukan pada posisi tidur adalah seperti ini. Kalian perhatikan ya, jadi kedua tangan itu berada di posisi dada, kemudian yang kalian lakukan adalah sangat simpel. Kalian cukup melakukan afirmasi diri seperti ini. Saya adalah pribadi yang sehat, jiwa dan raga saya. Semua organ-organ tubuh saya adalah organ-organ yang sehat, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya. Karena setiap sel-sel yang ada di tubuh saya adalah sel-sel yang sehat. Itu aja, cuma kayak gitu. Cuma itu doang yang gue lakukan pada saat itu setiap hari. Ketika kita melakukannya, benar-benar kita harus serius, benar-benar melakukannya dengan penuh perasaan, dengan penuh keyakinan, seolah-olah pada saat itu kita benar-benar bisa memeluk diri kita sendiri, bisa memeluk jiwa kita sendiri gitu. Dan untuk kata-kata yang gue ucapkan pada saat itu mungkin bisa kalian ganti sendiri sesuai dengan kira-kira apa yang memang pengen kalian sampaikan ke dalam diri kita sendiri gitu. Dan sekali lagi bahwa self affirmation ini sangat-sangat efektif sekali gitu. Efeknya sangat-sangat signifikan gitu, karena sebenarnya udah banyak banget ya penelitian yang menyebutkan tentang self affirmasi ini gitu, bahwa kan kalau self affirmation ini kan adalah kekuatan pikiran kita sendiri ya, kekuatan pikiran kita sendiri yang kita sampaikan ke tubuh kita sendiri gitu untuk memerintahkan sesuatu yang positif gitu. Ternyata kekuatan pikiran itu memang luar biasa sekali. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang positif, otomatis tubuh kita akan merespon dengan positif. Tapi ketika kita sebaliknya, ketika kita cemas, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang negatif, misalnya kayak, wah gue sakit jantung nih, wah gue darah tinggi nih, wah gue sakit ini, sakit itu, otomatis badan kalian akan langsung merespon seolah-olah apa yang kalian sebutkan itulah yang terjadi dengan diri kalian gitu. Bener nggak? Ketika kita ngerasain cemas, kita ngerasa kayak kita kena serangan jantung, otomatis jantung kalian pasti akan berdegup kencang, otomatis kalian pasti akan berkeringat sekeringat-keringatnya, sebasah-basahnya, otomatis badan kalian akan gemeteran gitu. Itu udah pasti banget, dan gue jamin 6000% gitu pasti kalian pernah ngalaminnya. Nah, untuk itulah ketika kita sebelum tidur kita mencoba untuk mereverse atau kita coba mengalahkan, melawan perasaan-perasaan negatif yang sudah kita alami dari sepanjang kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita lawan dengan sesuatu hal yang positif gitu. Secara nggak langsung kita memerintahkan diri kita bahwa tubuh kita adalah tubuh yang sehat gitu. Semua organ-organ gue adalah organ-organ yang sehat karena setiap sel apapun yang ada di dalam tubuh kita itu adalah sel-sel yang sehat gitu. Dan coba deh lo lakuin, karena dulu gue pertama gue melakukan ini sekitar 2 tahun lalu lah gitu. Dan pada saat itu gue melakukan ini karena gue pernah ngebaca ada seorang ibu-ibu yang ngalamin alergi lebih kurang. Jadi setiap hari dia ngerasain, setiap hari dia flu, setiap hari dia batuk gitu. Udah pergi ke dokter manapun
tapi nggak ada perubahan sama sekali, nggak pernah sembuh sama sekali. Dan beliau mengalami batuk dan flu ini udah sekitar hampir setahunan lebih gitu, sampai pada akhirnya dia melakukan self afirmasi atau penguatan terhadap diri sendiri. Setiap malam sebelum tidur dia selalu memegang tubuhnya yang sakit, kemudian berbicara beliau berbicara ke tubuhnya sendiri atau ke dirinya sendiri bahwa ketika saya bangun esok hari, saya akan sembuh dan terbebas dari penyakit apapun, karena setiap organ-organ yang di tubuh saya adalah organ-organ yang sehat walafiat gitu. Dan dia lakukan ini terus menerus, dia lakukan sampai pada akhirnya 3 bulan lebih, dan secara dia tidak sadar ternyata dia udah nggak pernah ngerasain batuk ataupun flu lagi gitu. Jadi memang ya kita harus melakukannya dengan penuh keyakinan, kita harus melakukannya dengan penuh kepercayaan, dan kita harus melakukannya dengan penuh ketekunan gitu. Karena segala sesuatu yang kalau dikerjakan cuma ya sesuka hati lo gitu, kapan lo mau kapan lo enggak, pasti nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi coba deh mulai lakukan self afirmasi, mengafirmasi diri sendiri, entah itu sebelum tidur atau ketika kalian bangun tidur. Kalian juga bisa melakukannya gitu, misalnya menambahkan dengan bersyukur bahwa kalian masih bisa bernafas hari ini gitu. Kemudian kalian berkata ke diri kalian sendiri bahwa saya adalah pribadi yang tenang, saya tidak cemas, saya bukanlah kecemasan saya, dan saya adalah seorang yang sehat walafiat. Mungkin bisa juga ditambahin seperti itu gitu. Tapi kalian harus melakukannya dengan penuh keyakinan dan penuh ketekunan gitu. Insya Allah mudah-mudahan, gue yakin pasti ada hasilnya gitu. Karena gue sendiri udah pernah melakukan itu gitu, dan gue sendiri sudah tahu manfaatnya gitu. Makanya gue bisa sharing ke kalian semua gitu. Nah, setelah gue melakukan self afirmasi, gue langsung tidur gitu. Biasa langsung tidur nyenyak gitu, karena udah mencium lilin aromaterapi yang baunya cukup merilekskan, menghilangkan ketegangan gitu, bikin lebih rileks lah gitu. Ditambah lagi dengan udah oles-oles essential oil, kemudian udah juga minum teh rempahan gitu, dan sambil mendengarkan surat Ar-Rahman juga gitu. Biasanya gue akan tidur jadi lebih nyenyak gitu, bisa dapetin deep sleep gitu. Tapi ya usahakan sebisa mungkin kita bisa menjaga durasi tidur kita itu minimal 8 jam, supaya pada saat tidur itu kan tubuh kita kan meregenerasi sel-selnya gitu. Jadi ketika kita tidur dengan waktu yang cukup, mudah-mudahan teman-teman yang mungkin yang masih merasakan sensasi GERD yang luar biasa, atau mungkin lambungnya masih luka, jadi mudah-mudahan selama tidur itu bisa cepat diregenerasi gitu, bisa cepat sembuh. Nah, ketika gue ketika gue tidur, kemudian kan gue bangun pagi dan perasaannya jauh lebih segar, jauh lebih sehat gitu, karena udah ngelewatin dan ngelakuin berbagai ritual-ritual yang tadi gue sebutkan gitu. Biasanya setelah gue bangun pagi, gue akan berolahraga. Dan olahraga yang gue lakukan pada saat itu semampunya gue adalah jalan kaki sambil berjemur. Kemudian kalaupun gue melakukan olahraga lain, biasanya yang cocok dengan gue waktu itu adalah yoga gitu. Jadi kalian mungkin bisa coba juga gitu, jalan kaki pagi-pagi atau sambil nyeker, sambil kena sinar matahari. Pokoknya lakukan aktivitas yang cocok dengan badan kalian, yang semampunya kalian. Pokoknya aktivitas yang bisa membuat kalian berkeringat di pagi hari gitu. Itu yang gue lakukan waktu itu. Dan setelah gue berolahraga gitu, gue akan berjemur gitu ya. Dan ketika berjemur memang gue usahakan untuk sampai benar-benar berkeringat gitu. Karena apa? Karena buat orang-orang yang masih
tinggi kecemasannya atau yang masih MC gitu, biasanya kadar vitamin D yang ada di tubuh orang tersebut biasanya akan rendah gitu. Itu kenapa kita butuh sinar matahari, karena ketika tubuh kita terkena sinar matahari gitu, apalagi sinar mataharinya cukup, otomatis sinar matahari tersebut akan membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D gitu. Karena kan ketika kita kena GERD ini kan otomatis lambung kita ini kan tidak bisa mencerna atau tidak bisa menyerap semua makanan dengan baik gitu. Itu kenapa banyak teman-teman yang mengeluhkan tentang berat badannya juga gitu. Karena ya memang kondisinya memang seperti itu gitu. Ketika lambung kita sedang luka, kerjanya menjadi tidak maksimal gitu. Nah, makanya akhirnya berpengaruh juga terhadap perasaan kita, yang pada akhirnya membuat kita merasa cemas, merasa tidak pernah happy, tidak senang gitu. Jadi dengan kita rajin berjemur di sinar matahari ini, diharapkan supaya sinar matahari ini bisa membantu tubuh kita sendiri untuk memproduksi vitamin D, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau menghilangkan kecemasan kita. Selain itu juga ya, selain dari apa yang sudah gue share ini, selain dari ritual-ritual yang sudah gue share ke kalian, gue mau ngingetin juga bahwa kalian tetap harus penting untuk menjaga 3P, khususnya pola makan gitu. Karena apa? Penyakit GERD ini tidak bisa diperbaiki hanya di satu sisi aja atau di satu aspek saja. Penyakit GERD ini ataupun anxiety ini merupakan suatu permasalahan yang bisa dibilang kompleksitas gitu, permasalahan yang the whole package gitu. Jadi kalian nggak bisa hanya mengandalkan gue pengen jaga makanan aja, nggak bisa. Atau kalian mau jaga pola hidup aja dengan tidur lebih cepat, itu nggak bisa. Atau mungkin kalian berpikir bahwa gue cukup menjaga pola pikir gue aja tanpa harus gue menjaga makan gue. Nggak bisa, sampai kapanpun kalian nggak akan kelar gitu, nggak akan selesai penyakitnya. Jadi bener-bener harus kalian jaga 3P itu, selain dari apa yang gue sebutkan tadi gitu. Agak ngegas nih ya. Pokoknya sesuatu yang pernah gue share, termasuk 3P, termasuk bagaimana caranya bisa sembuh dari anxiety ini adalah suatu paket yang harus bisa kalian jalani pelan-pelan, harus kalian tekuni, dan harus kalian yakini bahwa insya Allah mudah-mudahan ini semua akan ada hasilnya gitu. Jadi gue berharap kalian bisa tetap konsisten menjalani pola makan yang baik. Usahakan untuk menjalani pola makan 3P itu minimal 6 bulan deh gitu. Kalian harus coba untuk bisa ngelihat perubahan yang signifikan. Tapi yang gue lakukan dulu adalah 1,5 tahun lebih. Bahkan sampai sekarang pun gue tetap masih menjaga pola makan gue gitu. Maksudnya ya gue lebih tahu diri aja. Kalau misalnya hari ini gue banyak makan sampah nih ya, gue banyak makan sampah, besoknya gue akan tahu diri untuk gue pengen makan makanan yang sehat lah gitu. Karena apa? Karena selain memang manfaatnya luar biasa di badan gue pun lebih happy ketika gue kasih makanan-makanan yang sehat gitu, ketimbang ketika gue kasih cimol, cilok, cilor dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu gitu. Badan gue ngerasa kayak pokoknya perasaan gue jauh lebih happy gitu. Karena apa? Karena makanan-makanan sehat itu juga membantu dalam proses detoksifikasi tubuh kita, mendetoks segala racun-racun ataupun radikal-radikal bebas yang sifatnya adalah merusak diri kita, kemudian membuat perasaan kita jadi nggak enak gitu. Jadi jangan kalian pisahkan gitu. Jadi ketika kalian pengen benar-benar sembuh dari GERD maupun anxiety, semuanya harus kalian jalani dengan baik, dengan balance gitu. Semuanya harus dijalanin, karena GERD dan anxiety ini adalah permasalahan yang kompleks, the whole package gitu. Tidak bisa dipisahkan. Suka-suka kalian aja menjalaninya seperti apa. Gimana caranya supaya kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan berimbang. Mudah-mudahan GERD-nya bisa disembuhkan dan anxiety-nya juga bisa sembuh. Pasti bisa kok gitu, karena sudah banyak banget orang-orang di luar sana yang bisa sembuh dan bebas dari anxiety gitu. Jadi
apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian lakukan saat ini, berusahalah untuk menjalaninya dengan dengan realistis aja gitu. Hiduplah hanya untuk hari ini gitu. Dengan penuh kesadaran atau istilahnya mindfulness. Jadi hidup itu nggak usah terlalu ngoyo lah pokoknya, karena juga dulu gue begitu gitu. Tapi ketika gue mengalami GERD, gue berusaha untuk sedikit-sedikit mengubah diri gue, baik dengan makanan, dengan pola pikir gue, ataupun dengan pola hidup gue. Jadi usahakan kalian untuk hiduplah untuk hari ini dengan penuh kesadaran, dengan mindfulness, kemudian gak usah terlalu memikirkan masa lalu lagi. Apa yang sudah lewat ya sudah dilupakan, ikhlaskan atau tinggalkan. Memang kalau memang itu sesuatu yang tidak baik buat kalian gitu. Bahkan kalau misalnya kalian ngerasa kalian sedang berada di dalam toxic relationship, entah itu dengan teman, pasangan, ataupun siapapun, jangan pernah takut untuk meng-unfollow mereka di kehidupan yang nyata atau in real life gitu. Jadi hiduplah untuk hari ini dengan penuh kesadaran, dengan mindfulness, kemudian jangan juga mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di depan gitu, karena apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Percaya aja bahwa apa yang akan terjadi pastilah sesuatu yang kita pasti bisa ngelewatinnya gitu. Pasti kita akan siap untuk ngelewatinnya. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir, relax aja, santai aja. Terus nggak usah terlalu banyak dipikirin lagi, apapun itu yang nggak penting nggak usah dipikirin. Pokoknya ya belajar untuk mengimani the power of bodo amat gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa membantu kesembuhan kalian semua atau membantu kesembuhan siapapun. Dan sekali lagi mohon dukungannya untuk teman-teman yang belum subscribe, please untuk subscribe channel gue, silahkan di share ataupun di likes. Mudah-mudahan dengan kalian mendukung channel gue, kita bisa bertukar energi positif. Gue bisa tetap menyampaikan sesuatu yang positif untuk membantu kesembuhan kalian, dan kalian juga bisa menyampaikan sesuatu yang positif dengan dukungan kalian di channel gue ini gitu. Sekali lagi mungkin itu aja yang gue sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk dijalanin gitu, jangan sekedar ditonton aja gitu. Jadi harus dicoba, mulai sekarang harus dicoba apa-apa yang pernah gue sharing ke kalian. Mudah-mudahan kalian juga bisa cepat segera sembuh dan terbebas dari GERD maupun anxiety. Itu aja dari gue, salam sehat dan bye.